Para sahabat sekalian, hari ini saya bersama dengan Pak Michael Sunggiardi, seorang pakar komputer dan juga seorang praktisi traditional Chinese medicine atau TCM. Nah, hari ini kita akan ngobrol ya berbicara tentang traditional Chinese medicines dan keterlibatan Pak Michael ya di dalam penelitian mengenai TCM ini. Pak Michael, selamat malam. Selamat malam Pak Ya, Abdurrahman. terima kasih ini sudah bisa bergabung ya Pak Sama-sama Pak, Michael. terima kasih. Ya, Pak Michael, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, kita mengobrol tentang traditional Chinese medicines. Nah, ini sebelumnya mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu ya latar belakang Bapak ya, sampai kemudian menekuni ya dan bahkan meneliti traditional Chinese medicines ini, padahal latar belakang atau background Pak Michael ini kan seorang pakar komputer. Mohon izin saya pakai share screen ya Pak ya. Oke, silakan, silakan Pak Michael. Oke. Ya, jadi terima kasih Pak Am atas perhatiannya. Jadi saya ini sebetulnya kan sarjananya adalah elektronik Oh, ya. oke. Jadi tapi ya sejak tahun 82 itu saya jualan komputer ya. Kalau ngomong Hmm, jeleknya gitu ya. Nah, baik. 2017 itu saya terkena eh, kanker otot di paha atas. Oh, oke. Ya, jadi itu namanya kankernya sarkoma ya. Ada dua macam Hmm, kanker. Nah, jadi terbilang langka itu ya, pada umum saat ini terjadi. sih sudah nggak langka, Pak. Oh, oke. Waktu saya pada saat itu ya langka. Oke, sekarang Gitu. udah nggak langka lagi ya. Sekarang udah nggak langka lagi. Baik. Karena penyakit itu sekarang sudah banyak ya, banyak Hmm, banyak apa namanya banyak terjadi gitu. Banyak terjadi ya. Ya. Nah, kemudian saya ini lanjutkan ke slide berikutnya ya Pak ya. Baik, silakan. Jadi ini saya lulus di Trisakti eh, tahun 86 ya. Saya masuknya tahun 78, terus Mhm. saya melanglang buana sampai saya baru Hmm, lulus tahun 86 Baik. dan tugas akhir saya itu adalah menyambung komputer Apple ke IBM Mhm. Oke. ya untuk memeriksa itu. Nah, Mhm. setelah itu ya saya berkelana lah jalan-jalan segala macam Pak ya. Ya, ya, 2006 ya, baik. saya mengajar di IPB Mhm. 8699. Kemudian saya bikin pabrik gitu, coba Mhm. bikin pabrik Wimax di 2006 sampai Baik. 2012. Ya, terus perjalanan saya sampai akhirnya ke 2017 itu yang pada saat saya jatuh jatuh sakit ya. Baik. Nah, secara umum memang sampai hari ini saya dikenalnya sebagai inovator Mhm. untuk warung internet, kemudian RT Oke. RW-net, ya, Mhm. terus VoIP, VoIP, terus hacker, Mhm. dan yang terakhir ya saya mau coba bikin pabrik untuk WiMAX itu yang gagal Mhm. gagal sama sekali gitu. Mhm. Dan kerjaan terakhir saya itu jadi konsultan di Korlantas Polri dan juga di Baik. eh, Kominfo ya. Sampai hari ini saya Mhm. masih tetap. Nah, saya cerita sedikit latar belakang penyakit saya supaya Mhm. lebih 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 enak gitu ya. Baik, baik, silakan. Jadi 2017 saya kena kanker sarkoma dan Mhm. itu sudah lumayan besar ya, Mhm. lumayan besar, besar sekali kalau boleh dibilang itu karena bentuknya juga sudah mengerikan Hmm. dan ini diangkat ya Pak, Oh, diangkat, oke. diangkat oleh Itu dokter. bagian dari kanker itu yang diambil ya? Iya betul, itu besar sekali itu. Hmm. Nah, Hmm. kemudian saya di radioterapi ya, kemudian setelah dioperasi itu di radioterapi dan saya makan obat banyak. Hmm. Ya, saya sambil belajar jalan di Pineng itu fisioterapi
baik. Saya banyak banyak sekali makan obat. Nah, sampai akhirnya saya balik ke eh, Jakarta dengan segala macam penyakit. Baik. Jalan tidak kuat, jauh, kemudian Hmm. naik pesawat itu digotong oleh air crew ya, naik pesawat, Hmm. kakinya bengkak. Sampai Hmm. hari ini sebenarnya kaki saya kalau duduk atau berdiri dia pasti bengkak Oh, oke. ya, terus pingsan beberapa kali, tekanan darah Hmm. tinggi, gula darah tinggi, vertigo, Hmm. asam lambung, susah BAB. Baik. Pokoknya ini penyakit yang selama puluhan tahun nggak pernah saya alami. Hmm. Ya, sampai saya akhirnya ketemu dengan belajar cenci. Hmm. Ya, saya Baik. belajar cenci, kemudian ternyata setelah belajar cenci, loh kok ada perbaikan gitu ya. Hmm. Ada perbaikan setelah saya cari lagi bagaimana supaya saya tidak usah cenci, akhirnya saya ketemu dengan satu produk buatan Amerika Hmm. yang namanya Acupatch LifeWave. Hmm. Jadi karena ketemu cenci, ketemu Acupatch, ini saya jadi belajar kenapa ini Hmm. sebetulnya ya. Iya. Kok bisa menyembuhkan ya dengan meditasi aja bisa menyembuhkan, dengan nempel Hmm. patch yang di stiker itu juga bisa temukan. Kebetulan kan Hmm. saya sarjananya sarjana elektro. Jadi Baik. saya bacanya semua buku-buku kesehatan yang berhubungan dengan elektro Oke. ya. Jadi ada apa? Ada Secret of Life itu Hmm. oleh apa Joe Slowakey yang ngomong Hmm. tentang bagaimana dia menyembuhkan kanker dengan multiple wave oscillator Hmm. dan seterusnya lah. Saya baca ini Baik. buku semua. Nah, dari situ saya jadi akhirnya tertarik ke akupuntur. Hmm. Jadi saya pelajari akupuntur, ternyata sangat sederhana sebenarnya akupuntur. Hmm. Waktu kita tusuk jarum, hanya dua yang dilakukan oleh jarum itu sendiri, yaitu melepaskan substans P, Hmm. ya, nantinya akan jadi histamin, heparin, NKA, imun, Hmm. dan yang kedua endorfin. Oke. Nah, terus saya juga pelajari itu patch ya, yang tadi Hmm. itu. Nah, ternyata patch itu tinggal ditempel di bagian tubuh, Hmm. kemudian dia seperti fototerapi akan memantulkan infrared dari dalam tubuh ke Hmm. dalam lagi gitu. Hmm. Ya, jadi dia keluar infrared, ditutup dengan patch, patch itu berisi apa? eh, kayak kristal, dan dia Hmm. itu memantulkan lagi ke dalam tubuh gitu. Nah, Hmm. kemudian apa sih gunanya patch? Yang pertama, saya belajar secara nggak sengaja, saya belajar ini bio bio apa ya, biomolekul atau Hmm. biologi yang eh, lanjutan itu ya, bahwa Hmm. kalau kita menyinari mitokondria dengan low level laser teknologi, itu maka dia akan menginisiasi keluar ATP, ROS, Hmm. dan NO. Itu semua tenaga. Nah, ternyata dengan patch ini kalau ditempel di kulit juga akan keluar ATP, ROS, dan NO. Hmm. Ya, dan ini adalah baterai. Dan saya baca Hmm. dari satu buku yang Healing Voltage, kalau kita sehat itu ada di minus 25 milivolt sampai Hmm. antara 20 sampai 25 milivolt minus. Oke. Kalau kita sakit kanker itu ada di plus 5 milivolt. Kalau kita Hmm. dalam penyembuhan ada di minus 50 milivolt. Hmm. Jadi saya makin anteng gitu belajarnya karena Hmm. ini udah deket ke elektro ya. Hmm. Nah, kemudian di LiveWave ini juga ada eh, teknologi yang namanya stem cell. Jadi Hmm. stem cell ini kan adalah mother of all cell. Nah, Oke. ini
stem cell ini akan berkurang kalau usia udah di atas 60. Hmm. Artinya kita bisa cara yang sekarang terjadi adalah ada dua cara Hmm. sebenarnya. Transplantasi otologus, jadi stem cell itu diambil dari bagian lain. Kalau misalnya Hmm. dari paha ditaruh di muka atau dari tangan ditaruh di kaki dan sebagainya. Hmm. Yang kedua adalah transplantasi alogen, jadi ngambil dari orang lain, dari donor. Hmm. Oke. Nah, dengan menggunakan patch ini kita nggak usah lakukan hal itu, cukup ditempel aja. Karena Hmm. secara kimia itu dia akan meningkatkan GHK CU ya, Hmm. GHK CU. Nah, kemudian akhirnya saya jadi belajar fisika kuantum. Nah, Hmm. belajar fisika kuantum dan saya beli segala macam barang yang ada hubungannya sama elektronik dan itu bisa untuk menjawab pertanyaan saya. Hmm. Ya, jadi saya pakai Fitbit itu buat sleep tracker, terus ada saya beli Hmm. alat yang menggenerate frekuensi untuk menyembuhkan sakit perut, pusing Hmm. kepala dan sebagainya. Pokoknya ini alat-alat ini saya beli, saya Oke. saya tes sendiri ke dalam tubuh saya gitu. Hmm. Kemudian saya dapat kesimpulannya kayak begini gitu, bahwa kalau kedokteran Barat itu ada jalur fisika, Hmm. Democritus, materialism, fisika Newton, materi, biosocial system, itu adalah kedokteran Barat. Sedang kalau Hmm. fisika, itu turunnya dari Socrates, vitalism, fisika kuantum, energi Hmm. yang dipadatkan, biospiritual, psikosocial system, kedokteran metagenetik, kedokteran timur, sampai Hmm. akhirnya sampai ke traditional Chinese medicine. Hmm. Nah, di sini saya ketemu satu alat yang bisa melihat seluruh organ tubuh hanya dengan memegang selama eh, 60 detik, satu menit. Oke. Nah, jadi Lewat komputer. iya pakai komputer, pakai itu Hmm. alat dan bisa menentukan tegangannya itu, Hmm. ya. Jadi ada teori bahwa manusia ini seperti tumpukan baterai. Hmm. Ya, kalau satu sel baterai rusak, berarti kita lagi kena satu penyakit. Hmm. Nah, ini alatnya yang 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 saya pakai, quantum Oke. resonance magnetic analyzer. Jadi untuk memeriksa organ-organ tubuh ya. Hmm. Dan Jadi itu cukup 1 menit. iya betul, 1 menit Oke. aja. Orang kan nggak akan percaya Pak. Ya, Hmm. 1 menit dia bisa sampai ada 98 halaman eh, laporan Pak. Oke. Dan itu sebetulnya dasarnya adalah tegangan milivolt tadi. Hmm. Sedangkan kalau kedokteran Barat kan kimia ya Pak. Oke. Darah diambil, kemudian dicampur regen, dianalisa sehingga akhirnya Hmm. dia bisa menentukan apa rusaknya, Hmm. apa masalahnya gitu. Oke. Nah, kalau di Kirema ini kita meneliti, menelaah Hmm. meridian. Oke. Jadi seperti ini ada titik-titik akupuntur, emang meridian akupuntur. Kemudian ini dia berputar seperti eh, treknya Tamiya ya di badan. Hmm. Dan yang menakjubkan itu dia berputar di tengah-tengah dada itu. Hmm. Itu bagian dari putaran ya, tengah dada itu. Iya, makanya seringkali kan kita melakukan tai chi atau qigong itu Hmm. selalu buang buang napas, tarik napas di dada ya. Hmm. Itu karena sebenarnya untuk melancarkan putaran-putaran yang ada di Hmm. meridian ini. Nah, ini sebenarnya hasil dari resume saya. Nah, Hmm. jadi tadi saya udah belajar akupuntur, udah belajar kuantum, fisika kuantum, Hmm. udah belajar eh, biologi molekuler atau biologi Hmm. apa itu saya nggak tahu persis. Pokoknya saya nggak mau menyentuh bagian kimia. Oke. Kalau yang udah nyerempet fisika, saya sentuh. Kalau Hmm. udah nyerempet kimia, saya anggap saya nggak mampu.
Hmm. Nah, tapi ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan. Jadi kita itu mesti merubah gaya hidup ya. Oke. Jadi yang saya lakukan adalah saya cari Hmm. masalah, saya mendapatkan masalah, saya cari solusinya, Hmm. saya lakukan pembenaran, pembenaran sebenarnya Hmm. kan nyocok-nyocokin dengan jurnal yang ada ya. Oke. Karena kan saya bukannya peneliti, bukannya Hmm. scientist, the real scientist ya. Hmm. Nah, terus saya pakai alat ukur untuk meyakinkan bahwa benar apa enggak semua pernyataan-pernyataan itu, Hmm. dan Oke. akhirnya come up dengan solusinya bisa tanpa obat. Hmm. Nah, jadi yang pertama saya pelajari yaitu bahwa kita itu sering mengalami yang namanya oxidative stress. Hmm. Ya, oxidative stress ini boleh dikata seperti tomat yang tadinya segar, kemudian jadi eh, rusak, ya, setengah Rusak rusak layu ya. sampai rusak Hmm. sekali. Hmm. Jadi tahapannya adalah oxidative stress, inflamasi, sel organ rusak, jadi penuaan. Hmm. Nah, kemudian saya cari lagi apa ini penyebabnya. Nah, penyebabnya ada terkontaminasi, pengobatan, polusi udara, polusi air, stres, Hmm. terpapar racun, pestisida, merokok, alkohol, kurang olahraga fisik, Hmm. kurang berlebihan olahraganya, dietnya Hmm. berlebihan, makanan saji cepat, terlalu banyak makanan fast food, Hmm. kurang makan buah-buahan dan sayuran, dan kurang nutrisi. Nah, akhirnya Oke. dampaknya adalah ya di mata, Hmm. di otak, di jantung, di paru-paru, di ginjal, di multi organ, di sistem Hmm. imunitas tubuh, di pembuluh darah, di persendian, di kulit. Ini semua dampak dari oxidative stress tadi. Hmm. Nah, jadi saya ambil kesimpulan bahwa kalau kita pakai ilmu kedokteran kimia, maka 50% itu dokter akan kasih obat. Hmm. Kita bisa sembuh, tapi kan 50-50 ya. Hmm. Nah, kita kalau udah obat bermacam-macam obat nggak sembuh, akhirnya dia lakukan tindakan operasi. Hmm. Seperti yang saya lakukan ya. Oke. Jadi dengan bantuan obat dan operasi, kesehatan saya bisa naik 80%. Hmm. Ya, tetapi itu harus ditopang dengan fisioterapi. Jadi saya setiap dulu tuh 2 minggu sekali saya di fisioterapi, tapi sekarang sebulan sekali saya di fisioterapi. Hmm. Nah, ini kan mestinya 100% sembuh. Tapi ada efek Hmm. sampingan yang tadi yang saya gambarkan, saya jadi Oke. penyakit segala macam. Nah, Hmm. saya analogikan dengan akupuntur. Nah, kalau pakai akupuntur, 50% obat ini dipakai dengan akupuntur, Hmm. disubstitusi dengan akupuntur. Sehingga Baik. dengan 50% bisa sehat kita. Hmm. Nah, tapi sehat itu kurang. Kita mesti cikung, tai chi gitu. Oke. Harus Nah, ada gerak, olah nafas ya. iya betul. Itu Hmm. saya akan mendapatkan 30% Hmm. kesehatannya. Nah, jadi 80% itu sama seperti saya dapatkan di kimia, eh, pil obat sama Pil tindakan obat operasi. ya. Padahal kalau di fisika atau di TCM ini sama sekali nggak pakai obat. Hmm. Obatnya adanya di 20% di bawah herbal. Hmm. Ya, ini kesimpulan saya kompilasi dari berbagai jurnal atau buku Hmm. ya. Nah, jadi kesimpulannya saya punya lima syarat bagaimana kita bisa sehat. Hmm. Nutrisi makanan, pengolahan Hmm. stres, Hmm. kualitas tidur, kegiatan fisik, dan Hmm. memelihara hubungan kemanusiaan. Oke. Jangan julid gitu, Pak. Hmm. Ya, ya. Ya. Itu Nah, hubungan ini penting ya. ya. Nah, ini hubungannya sama seperti kalau di TCM, ini ada yang namanya teori 5 elemen. Ada Hmm. kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, air Hmm. menghasilkan kayu, terus berputar. Hmm. Tidak ada berhenti-berhentinya. Nah, Oke. nanti dikaitkan dengan organ, organ tubuh. Hmm. Nah, kemudian makanan.
Hmm. Nah, makanan mesti sehat. Udah jelas dah makanan sehat ya. Tapi ada Oke. satu 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 eh, lead ya yang saya lihat Hmm. bahwa sebenarnya setiap hari itu kita mesti mengkonsumsi minimal 5 jenis sayuran atau buah yang berwarnanya lain Hmm. Hmm. ya, karena Hmm. kalau cuma makan satu satu warna aja, apalagi yang usianya dia udah di atas 50 60, Hmm. itu pasti akan banyak penyakit ya. Hmm. Dan minum air itu penting ya, minum air 6 gelas sampai 8 gelas. Oke. Nah, ini yang dilarang nih, yang haramnya nih. Hmm. Jangan makan nasi, jangan makan mie, jangan makan daging merah, jangan makan Hmm. lemak tinggi ya, gorengan, Hmm. terus konsentrat, makanan Hmm. berpengawet, susu hewani, Hmm. bir, alkohol, kopi, jus, teh, Hmm. gula rafinasi. Oke, kopi termasuk ya? Ya, Jus karena teh kok termasuk? ya, jadi kopi itu karena dia bikin inflamasi, Pak. Kalau Hmm. jus itu biasanya dicampur gula kan? Ya, kalau jusnya tanpa gula oke ya. Ya, kalau jusnya tanpa gula oke. Teh juga akan membuat inflamasi. Hmm. Ya, Jadi minum air putih saja disarankan. ya, Dengan jus tanpa gula itu ya. betul. Hmm. Makan selain dari ini silakan. Jadi ikan, Hmm. ayam, sayuran, segala macam sayuran, buah, segala macam buah, Hmm. no problem. Oke. Nah, kenapa tuh nggak boleh eh, daging merah? Karena dia sering Hmm. disuntik antibiotik, Pak. Oh, akibat dari suntik antibiotik itu ya. Ya, jadi kalau kita makan dagingnya sapi, ya kita jadi nggak mempan antibiotik yang dikasih ke badan kita. Hmm. Itu makanya dokter sering sebutnya kan autoimun ya. Oh, begitu. Ya. Nah, air minum juga penting, Pak. Berapa berat badan kita itu sebaiknya minum air yang cukup. Jadi kalau antara 63 sampai 72 kilo, ya minum air 8 sampai 9 gelas. Hmm. Oke. Nah, air juga penting, Pak. Jadi air itu mesti tidak ada bakteri, Hmm. tidak mineral tinggi, alkali tinggi, viskositas rendah, resonansi rendah, nanokluster, antioksidan tinggi, dan tidak ada radiasi. Hmm. Biasanya air tuh hanya mineral aja kan. Oke. Nah, karena kalau air itu viskositasnya rendah, kental gitu ya, dia Hmm. dia akan apa, susah untuk menetralkan. Jadi kalau misalnya kita sering dengar kan orang yang kena apa jantung ya, apa klep, Hmm. klep jantung mampet gitu, itu salah satu penyebabnya adalah air yang kita mengkonsumsi air yang tidak eh, cukup kekentalannya ya, apa kekentalannya terlalu Hmm. kental gitu. Hmm. Justru madu ini bagus karena memiliki kekentalan tinggi, gitu ya. Iya betul, Hmm. ya. Jadi kalau kekentalannya semakin tinggi itu semakin bagus. Hmm. Nah, karena apa? Karena darah yang mengalir itu akan lancar Hmm. gitu. Kalau kekentalannya rendah, jadi dia mampet gitu ya. Hmm. Nah, jadi ini saya balik lagi ke teori elektro. Oke. Ya bahwa Sebagai seorang sarjana ya elektro, ya ini ya jadi terkait sekali. iya. Jadi orang sehat itu frekuensinya adalah 7,35 38 hertz Oke. ya. Kalau dia lebih tinggi atau lebih rendah pasti nggak sehat Hmm. ya. Jadi air air tuh air hujan frekuensinya tinggi, Hmm. tidak bisa beresonansi dengan 7,8 yang ada di pineal gland kita, ngaco, Hmm. Pak. Oke. Air keran juga frekuensinya tinggi. Nah, kalau
di kimia kan ngomongnya air keran ada pakai klorin, pakai Mhm. apa gitu ya. Mhm. Kalau kita ngomongnya di fisika tuh frekuensi. Oke. Nah, ini air apa eh, zat yang dibutuhkan oleh manusia. Ini Mhm. sebenarnya yang kita mesti point out ya Pak ya. Oke. Karena tubuh kita itu 62% air, Mhm. 11% protein, 16% lemak, satu Mhm. persen karbohidrat, 5% mineral. Mhm. Kenapa jangan makan nasi? Karena tubuh kita hanya membutuhkan 1%. Mhm. Kenapa harus kita minum banyak air? Karena tubuh kita 62% isinya air. Oke. Nah, saya buatkan resume dari slide ini ya Mhm. bahwa kenapa kalau kita tai chi, qigong atau latihan pernapasan ini jadi bisa menjadi sehat. Mhm. Karena kita lihat ya, mineral itu 5% dari tubuh, berat tubuh, Pak. Oke. Nah, dari mineral yang 5% itu kita ada oksigen 65%. Mhm. Jadi artinya di dalam mineral ini ada oksigen dan juga ada hidrogen. Hmm. H2O, dua hidrogen Iya. diikat O itu jadi air. Jadi di dalam Mhm. mineral ini juga ada air Mhm. selain dari air yang di luar ini ya, 62%. Mhm. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalau kita eh, tarik napas, buang napas, itu artinya kita mendorong mineral ini yang jumlahnya hanya 5% untuk menutrisi ke semua organ tubuh kita, Pak. Mhm. Itu Oke. apa sepintasnya ya. Baik. Memang ceritanya ini bisa diperdebatkan kemana-mana gitu. Tetapi Mhm. ini kan saya Mhm. ekstrak dari bermacam dokumentasi, apa Oke. literatur. Mhm. Ya, jadi kenapa kenapa misalnya ada titik puspa yang bisa sembuh dengan cenci? Mhm. Untuk kankernya ya. Karena oksigen itu Pak yang ngedorong ngedorong mineral Hmm. Jadi ya. itu ada penjelasan ilmiahnya ya untuk Betul. Cenci. Ya dari Mhm. angka-angka ini aja yang sederhana gitu. Mhm. Selain dari kalau kalau kedokteran kan ngomongnya wah pakai kimia Pak. Mhm. Kita nggak ngerti dan kita nggak jelas. Kalau ini kan pakai presentasi yang matematik sederhana lah, tambah jumlah bagi, Ya. bagi kurang kan. Mhm. Nah itu harus ditunjang juga oleh tidur. Hmm. Karena kalau kita kurang tidur, terutama untuk mendapatkan tahap 4 itu biasanya namanya deep sleep ya Pak. Mhm. Itu pagi-pagi kita bangun juga kelayangan Pak. Oke, iya, iya, betul. Ya. Dan itu semua ada hubungannya dengan jam piket Pak. Hmm. Jadi kenapa kita mesti tidur jam 9 atau jam 10? Maksimum jam Mhm. 10 ya. Karena Mhm. pada antara jam 1 sampai jam 3 pagi ini liver lagi melakukan detox, Pak. Oke. Ini nggak boleh diganggu, Pak. Kalau diganggu, Hmm. besokannya akan Mhm. jadi fatty liver. Oke. Kalau fatty liver, diabetes. Udah diabetes, tekanan darah tinggi. Hmm. Udah tekanan darah tinggi bisa jadi penyumbatan jantung, paru-paru, dan sebagainya. Udah Hmm. kayak sinetron seri gitu. Oke. Ya, Iya, jadi iya. ini penting. Nah, ini olahraga juga penting, Pak. Tadi kan Baik. saya waktu itu cari olahraga yang memungkinkan untuk saya yang nggak bisa apa memobilisasi kaki, ya artinya Mhm. cuman tinggal bagian atas saja ya, Mhm. tangan, dada apa, yang cocoknya kayaknya sepase di sebelah sini. Hmm. Tapi saya lakukan terus jalan pagi Oke. dan berjemur. Nah, Oh. berjemur juga salah, Pak, kalau yang di sebelah kanan ini. Hmm. Nantangin matahari itu salah. Mhm. Mestinya nunduk ngebelakangin matahari. Membelakangi ya, Ya, dan dengan ini terbuka, kulit langsung bersentuhan dengan sinar matahari. betul. Dan ini Hmm. harus dicari indeks UV index yang paling maksimum. Mhm. Caranya pakai aplikasi di Android, Pak, di Hmm. smartphone.
di weather.com gitu ya. Mhm. Nah, kalau udah ketemu, kita cari UV index yang maksimum 10 sampai 15 menit aja, Pak. Itu jam berapa ya idealnya, Pak? Ya itu di setiap hari berubah, Pak. Bisa berubah-ubah ya, jadi Ya, jadi tinggal antara dilihat saja di situ. antara jam 11 sampai jam 1. Itu Dan rata-rata ya. dan terkadang UV indeksnya tuh maksimum cuma 7. Kalau Hmm, banyak Kalau terlalu tinggi itu yang tidak bagus ya. kenapa, Pak? Kalau terlalu tinggi Nggak apa-apa, UV-nya, Pak. nggak Kita apa-apa. terlalu tinggi oke, cuman jangan lama-lama. Oh, oke. Kan kita tuh ngejar rapat lah, ngejar apa, nggak bisa lama-lama, Pak. 15-10 menit cukup ya, Cukup. 10-15 menit ya. Jadi kalau orang jalan dari jam 8 sampai jam 10 buat dapetin sinar matahari itu pasti kelebihan kelebihan UV-nya, Pak. Oke, Itu yang menyebabkan kanker dan sebagainya. oke. Justru kelebihan juga kurang bagus ya. Ya, betul. Mhm. Nah, ini Cenci ya. Jadi Mhm. memutar memutar ke beberapa titik utama, CV17, Tantien itu CV6, CV4, Oke. kemudian GV4, Mingmen di belakang pinggang dekat sebelah kiri kanan ginjal. Terus Tacuy itu yang GV14 itu yang musik kena sinar matahari, Pak. Oh, oke. Ya, Wah, nanti terus ini bisa dieksplor lebih lanjut nih, Pak Michael, iya, berkaitan sama Cenci ini ya. iya, Pak Pak. Michael, saya 1 menit saja, sebentar. Oke. Eh, Pak Michael, Ya. menarik karena ini bisa dieksplor nanti di sesi episode kedua ya, terkait mengenai Cenci atau analisis dari perspektif fisika ya. Iya, betul. Ya, Betul, Pak. silakan Pak Michael. Ya. Jadi ini kan Bapak udah tahu persis ya. Nah, ini saya lariin lagi ke TCM. Ternyata Ah, kaitannya adalah memang yang namanya cenci itu kan di sini, Pak, di tengah ini, di hmm, GV14. mhm. Jadi cenci itu kalau diterjemahkannya adalah ci yang udah paling atas, udah nggak ada lagi. Oke. Karena dia bisa menghasilkan dua ci, yaitu wei qi dan ying qi. Wei qi itu qi eh, pelindung tubuh. Hmm, Ying qi itu qi pemberi nutrisi. oke. 2 jam sekali sesuai sama tadi itu eh apa namanya? Sorry, sorry. eh Jam piket tubuh. Oke. Nah, ini jawaban tadi, Pak. Kenapa mesti Mhm. berjemur di matahari dengan tengkuk menghadap ke matahari? Oke. Karena dia merupakan titik pertemuan 6 pembuluh darah. Hmm. Pembuluh darahnya itu ini ada stomach, terus gallbladder, terus eh, small intestine, ada large intestine, ada eh, apa tuh ginjal ya, kidney. Mhm. Nah, juga ada pembakar tiga tungku, sancau. Ini kenapa mesti berjemur. Terus kenapa kenapa mesti tantien? Tantien ini sebenarnya dianggap sebagai satu tungku yang menghasilkan berisi air, menghasilkan qi. Mhm. Qi ini yuan qi Hmm. tadi yang buat memperkuat kita Mhm. ya. Terus ini kalau kita lihat lagi GV4 Mingmen ya. Hmm. GV4 itu buat apa sebetulnya? Nah, ini balik Mhm. lagi ke teorinya Mhm. elektro nih, Pak. Ginjal kan punya dua. Oke. Dua ginjal itu kan mesti ngomong, Pak. Mhm. Nah, untuk bicara, untuk berkomunikasi, itu ada satu titik yang namanya Mingmen GV4 itu. Hmm. Supaya buat melakukan sinkronisasi, karena ginjal itu adalah pusat eh, gudang, Pak. Gudang Mhm. gudang DNA ya. Mhm.
Ya kalau di kedokteran barat itu telomer. Oke. Jadi ini saya balik lagi terjemahinnya ke ke TCM. Hmm. Nah, organ tubuh kita, nah ini yang hubungannya dengan memelihara hubungan dengan manusia ya, Hmm. memelihara hubungan kemanusiaan, yaitu kalau kita sering marah-marah, ya yang keserang lever. Kalau Hmm. kita, aduh bosenan gitu, yang keserang Hmm. limpa. Kalau Hmm. kita takut atau sering kaget, yang keserang ginjal. Kalau Hmm. cemas atau sedih, yang keserang paru-paru. Tapi Hmm. semuanya dikendalikan oleh yang namanya jantung, Pak. Oh, oke. Karena dia mau pompa darah kan. Hmm. Nah, jadi bagaimana kita mengendalikan diri dengan merawat organ-organ ini? Hmm. Oke. Nah, ini teori Maslow ya. Ini sebetulnya eh, nggak terlalu perlu juga, tapi ya buat ngebayangin apa yang namanya memelihara hubungan kemanusiaan gitu. Oke. Ya, ya udah, Pak. Jadi itu Oke. kesimpulan yang saya dapatkan, Ya. sehingga saya bisa bisa apa namanya survive ya istilahnya, karena Hmm. biasanya sarkoma itu 4 tahun dia akan metastatis, Pak. Oh, oke. Pak Michael sudah berapa lama ya mengidap sarkoma ini? Dari 2017, Pak. 2017. Tapi sekarang sudah dinyatakan sembuh. Ya tidak ada yang menyatakan sembuh, cuman saya yang menyatakan sembuh. Oh, oke. Lebih baik sudah tidak ada apa sakit yang Ya, dirasakan dulu ya. tidak ada sakit, terus tenaga ada, mau kerja apa bisa. Bahkan sekarang, dulu tuh saya plus, Pak. Saya plus dan Sekarang minus. tidak perlu kacamata lagi. Ya, kacamata buat gaya aja, Pak, supaya kelihatan tua. Wah, ini luar biasa ya. Ya, Nah, jadi jadi sekarang dari tuh seorang pakar komputer, tapi karena menderita sakit ya, ya, terus kemudian tertarik untuk menekuni sendiri cara pengobatan yang berbasis non kimia ya, iya dan itu betul. ditemukan dengan dari traditional Chinese medicine, Iya, iya, TCM gitu ya. Tapi basisnya ternyata itu fisika ya, fisika. Pak. Ya, Jadi dan kebetulan ya, itu ya, Pak Michael banget ya, karena memang iya, latar belakangnya elektro iya, ya. iya, iya. Jadi nyambung ya. Nyambung sekali, Oh sangat iya iya nyambung. iya. Baik baik. Pak Michael, ini implikasi dari apa yang sudah dipaparkan tadi dan itu merupakan kan hasil penelitian pribadi ya Pak Iya, Michael ya. iya Pak. Dan kemudian temuan-temuan itu ya menghasilkan sesuatu yang kira-kira nanti bisa disosialisasikan ya ke masyarakat. Dan apa yang bisa Pak Michael sampaikan ya untuk masyarakat ya terkait hasil, hasil penelitian Pak Michael nih secara umum. Tadi kan sudah disampaikan sebenarnya ya beberapa tip gitu ya pentingnya menjaga kesehatan dengan cara-cara yang tadi basisnya makanan, Iya, iya. cukup tidur, olahraga atau gerak gitu ya. Apa ada yang bisa disampaikan yang lain tambah sebagai tambahan? Saya sih sebenarnya satu hal, Pak. Iya. Orang Indonesia itu ikut munding, Pak. Hmm. Artinya ikut-ikutan. Oke. Dengerin kata orang. Baik, Kata si Anu gini, kata si itu gini. baik. Saya sebetulnya mau merubah paradigma tersebut, Pak. Mhm. Kita mestinya ada hubungannya dengan tagline saya, Pak, meretas tubuh dengan teknologi. Oke, Kita kan meretas sudah, tubuh dengan teknologi ya. ya, kita kan sudah punya teknologi. Mhm. Kemudian tubuh kita itu sedang sakit. Ya Mhm. kita cari aja apa penyebab penyebab sakitnya itu dengan Mhm. teknologi yang sekarang ada. Mhm. Ya, jadi jangan jangan percaya, wah kata si Anu, karena banyak sekali misunderstanding ya di masyarakat kita ya Mhm. tentang kesehatan ya. Oke. Literasi kesehatannya ini sangat sangat kurang. Mhm. Makanya kan saya sebenarnya selalu menganjurkan kalau bisa ya punya itu namanya QRMA. Harganya juga terjangkau, Pak, 2 juta saja. Kierima. Ya, Itu ke komputer kuantum, atas atau aplikasi mungkin itu ya, bisa enggak ditanam di yang tadi, Pak, komputer. yang dipegang di tangan itu.
Ya, yang 1 menit bisa Iya, mendiagnosa betul. Iya, penyakit ya. iya, karena di situ tuh Mhm. betul-betul bisa menganalisa tubuh kita ini kurangnya apa, lebihnya Oke, apa. ini seperti medical check up plus ya. Betul. Nah, Eh, kalau Merdeka oke. Check Up kan 30 juta, 40 juta, Pak. Kalau ini Mhm. setiap hari bisa kita lakukan. Oke, bisa terus secara rutin cek Iya, ya kondisi dan nggak tubuh. usah dengar orang lain gitu. Kalau misalnya Mhm. orang lain jangan makan ini, ya udah kita lihat aja benar nggak kurang, benar nggak lebih Oke, gitu. baik, baik. Wah, ini menarik Pak Michael. Jadi ini sesi pertama dari diskusi kita ya tentang temuan penelitian yang dilakukan oleh Pak Michael ya berbasis traditional Chinese medicine ya yang Ya, sebenarnya erat kaitannya dengan pendekatan fisika. Nah, ya, nanti kita mungkin perlu ada 2-3 episode nih yang perlu digali ya, di kesempatan lain ya Pak siap, Michael, karena siap, saya siap. tadi tertarik juga mendalami mengenai cenci ya, dilihat dari nanti pendekatan fisika ya, Ya, terus kemudian juga temuan Pak Michael sendiri tuh di alat komputer yang bisa mendeteksi derajat kesehatan, mhm. itu juga saya kira cukup menarik dan nanti mungkin secara lebih detail mengenai gaya hidup ya untuk bisa bagaimana kita sehat sepanjang masa. Ya, betul. Terima kasih Pak Michael Makasih Pak. atas sharingnya. Kita akan Ya, ketemu lagi. ya, Selamat malam, salam selamat malam. sehat. Malam. Ya, Bye bye terima Pak. kasih.